بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan pengajian kita dari pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan 3 hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkannya. Bahkan dalam hadis Abi Musa Al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi keadaan orang-orang yang membaca Al-Quran menjadi 4 keadaan. Keadaan yang pertama adalah seorang mukmin yang membaca Al-Quran Al-Karim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti apa ya? Buah. Apa itu buah yang ma'ruf? Namanya apa? Al-utrujjah. Al-utrujjah. Penyebutannya banyak. Ya. Ada yang menyebutkan al-utrujjah dan juga disebut al-utruj. Juga disebut at-turunjah. Juga disebut at-turunj. Bahkan ahli bahasa menyebutkan bahwa di sana ada 8 lafaz yang menyebutkan tentang lafaz tentang buah ini. Kemudian keadaan yang kedua yaitu seorang mukmin akan tetapi memiliki kekurangan iman sehingga dia tidak membaca Al-Quran Al-Karim. Dan keadaan yang kedua ini dipermisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam buah kurma, yaitu yang tidak ada baunya akan tetapi rasanya manis, yang menunjukkan bahwa masih ada kebaikan di dalam batinnya. Selama seorang itu masih memiliki keimanan, maka dia masih memiliki kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keadaan yang ketiga yaitu seorang munafik yang membaca Al-Quran, yang dipermisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Seperti apa? Gak hadir kemarin. Ngomong. Kurma. Kurma tadi sudah. Tamar kurma ya, akhi. Pak Iskandar. Allah. Apa namanya? Bunga apa? Tanaman seperti raihana, ya. Raihana, setiap tanaman yang harum baunya disebut raihana. Nah, tapi ketika dirasakan pahit. Ketika dirasakan pahit menunjukkan bahwa dia tidak punya iman. Dia hanya menampakkan yang zahir saja. Bahwa dia baca Quran, dia mengamalkan amalan ini dan itu. Dia beribadah secara zahir, tapi dalam hatinya dia menyimpan kekufuran. Wa'iyadzubillah. Adapun keadaan yang keempat, yaitu seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Maka yang demikian ini keadaan zahir dan batin adalah kerusakan yang dipermisalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti buah Hamzalah, ya. Hamzalah yang telah kita sebutkan ciri-ciri Hamzalah itu seperti buah semangka, ya, pohonnya merambat, lebih kecil dari buah semangka dan rasanya sangat pahit. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahu alam, apakah buah tersebut ada di negeri kita? Wallahu alam. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Umamah Al-Bahili, Sudai ibn Ajlan radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'anul Karim. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Qur'anul Karim tersebut akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan memberi syafa'ah, memberikan syafa'ah kepada orang-orang yang senantiasa membaca dan memahami serta mengamalkan Al-Qur'anul Karim tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, Iqra'ul Qur'an, hendaklah kalian membaca Al-Qur'an. Iqra'u. Dan ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kewajiban bagi setiap muslim untuk membaca Al-Qur'an Al-Karim, membacanya dengan benar dan berusaha untuk mempelajari tajwid sehingga kita mampu membaca dengan tertil. Lalu kemudian setelah itu kita berusaha untuk memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Sebab Al-Qur'anul Karim adalah merupakan nur, cahaya yang apabila setiap muslim senantiasa menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pembimbingnya, maka niscaya akan menerangi jalannya dan akan menerangi jalan tersebut di dunia dan di akhirat. Di saat di dunia, maka seorang mukmin terpelihara dari kesesatan. Sebab Al-Qur'anul Karim senantiasa membimbing seorang muslim kepada jalan yang lebih benar, kepada jalan yang lebih lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim ini memberikan hidayah, membimbing
kepada jalan yang lebih lurus. Kepada jalan yang lebih lurus. Dan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin. Memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin. Sehingga mereka apabila terbimbing dengan Al-Quranul Karim, maka mereka tidak akan tersesat. Mereka tidak akan terjerumus dalam kesesatan, dalam kemaksiatan, dalam perbuatan bid'ah, dalam perbuatan syirikan, dalam menyelisihi apa-apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian pula di akhirat, di mana Al-Quranul Karim senantiasa akan menerangi jalan seorang mukmin, di mana di akhirat Al-Quranul Karim akan senantiasa membela orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa Al-Quranul Karim apabila kita senantiasa membacanya dan mengamalkannya dalam kehidupan dunia, maka pada hari kiamat nanti apa yang kita baca itu akan datang menjadi pemberi syafaat terhadap orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkannya tersebut. Maka di sini menunjukkan bahwa tidaklah sengsara orang yang menjadi ahlul Quran, orang yang selalu bersama Al-Quranul Karim, orang yang apabila mereka mendapatkan permasalahan, mendapatkan kesulitan, maka dia senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa menjadikan pelipur laranya dan penghibur dari duka cita yang menimpanya dengan membaca Al-Quranul Karim. Kembali kepada Al-Quran tidaklah akan mendatangkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, seseorang yang berpaling dari Allah, berpaling dari membaca Al-Quranul Karim dan dari mengamalkannya, maka dia akan disengsarakan. Di dunia dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat nanti dia akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Dia akan merasakan penghidupan yang sempit. Kata para ulama, penghidupan yang sempit yaitu di alam barzakh, di alam kubur. Ya, akan disengsarakan dia di alam kuburnya. Dia akan melihat tempatnya dalam neraka, waliyadzubillah, disebabkan karena dia berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Sehingga dia berkata, "Ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku orang yang bisa melihat." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Demikianlah ketika ayat-ayat kami datang kepadamu, lalu kemudian engkau melupakannya, engkau tidak memperdulikannya, engkau melalaikannya, maka pada hari ini pun engkau dilupakan, engkau tidak lagi diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka itulah nasib, bahagian dari mereka-mereka yang lalai, yang berpaling dari Al-Quranul Karim, berpaling dari membaca dan mengamalkannya, waliyadzubillah. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa terkadang ada sebahagian sifat bisa berbentuk menjadi zat. Ya, sebuah sifat yang tidak berbentuk bisa berbentuk dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana amalan-amalan, ya, amalan-amalan yang kita amalkan. Pada saat kita berada di dunia, amalan tersebut tidak berbentuk, ya. Namun amalan adalah sesuatu yang kita kerjakan lalu kemudian mendapatkan pahala, ya. Yang pahala ini adalah merupakan hasil dari amalan. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki pada hari kiamat nanti atau di alam barzakh, hasil dari amalan tersebut akan dibentuk, ya,
oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi. Oleh karena itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di alam barzakh sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dalam musnadnya dari hadis Al-Bara' bin Azib ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kuburan Baqi Al-Gharqad. Beliau menceritakan tentang keadaan seorang mukmin yang meninggal. Keadaan seorang mukmin yang meninggal, cerita yang panjang sekali, dimulai dari awal meninggalnya sampai kemudian diangkat, ya, lalu kemudian dikembalikan ruhnya, lalu kemudian ditanya. Nah, pada saat dia dikembalikan, ya, ke jasadnya, lalu kemudian datanglah orang yang gagah. Orang gagah ini datang untuk mendampingi dia dengan bau yang sangat harum. Maka berkata penghuni kuburan ini, siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Siapakah engkau ini? Maka dia mengatakan, aku adalah amalanmu yang saleh yang pernah engkau amalkan di dunia. Maka ini menunjukkan bahwa, ya, hasil dari amalan bisa berbentuk menjadi jasad, bisa berbentuk menjadi zat. Maka demikian pula bacaan kita, apa yang kita baca dari Al-Quran Karim, apabila itu bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hari kiamat nanti akan berbentuk dan bahkan akan memberikan syafaat, akan membela orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim tersebut. Di dalam riwayat sambungan dari hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu ini dalam riwayat Imam Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'u Az-Zahrawain." Hendaklah kalian membaca dua surah Az-Zahrawain. Apa itu surah Az-Zahrawain? Yang pertama adalah surah Al-Baqarah. Yang kedua adalah surah Ali Imran. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan." Sesungguhnya dua surah ini apabila kalian senantiasa membacanya di dunia, maka keduanya nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan kedua-duanya seperti awan yang berada di atas kepala kita. Seperti awan yang berada di atas kepala. Au ka'annahuma firqani min tairin sawaf. Ataukah kedua surah tersebut akan datang pada hari kiamat seperti dua kelompok burung-burung yang mereka berada di atas kepala, ya, mereka berada di atas kepala. Tuhajani an ashabihima, yang mana mereka berusaha untuk membela orang-orang yang senantiasa membaca dua surah ini, yang membaca surah Al-Baqarah dan membaca surah Ali Imran. Nah, maka ini menunjukkan keutamaan. Dan surah Al-Baqarah, apa yang kita baca pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan bentuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti awan, ya, yang berada di atas, ataukah seperti rombongan burung, ya, kelompok burung yang mereka senantiasa membela orang-orang yang senantiasa membaca suratul Baqarah dan surah Al-Imran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Iqra'ul Baqarah." Hendaklah kalian membaca suratul Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Sesungguhnya mengambil surah Al-Baqarah itu adalah barakah. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkan membaca surah Al-Baqarah adalah penyesalan. Wala tastati'uha al-batalah, dan tidak akan mampu para tukang sihir untuk mempengaruhi orang-orang yang senantiasa membaca suratul Baqarah. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan keutamaan bagi kita dan memberikan dorongan agar kita senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terkadang ada sebagian kaum muslimin yang mereka hanya mengkhususkan surat-surat tertentu, ya, lalu kemudian mengabaikan surah-surah yang lainnya. Walhasil secara umum
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an Al-Karim. Surah yang mana saja yang kita baca dari surah-surah tersebut, semuanya ada keutamaannya. Semuanya ada keutamaannya. Walaupun di sana ada disebutkan ya surah-surah tertentu yang tentunya lebih utama dibandingkan yang lain. Ya, disebabkan karena disebutkan keutamaan yang lebih. Seperti yang disebutkan tentang surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka tidak membaca Al-Quran Al-Karim kecuali pada surah tertentu saja. Ya. Dibangun di atas hal itu disebabkan karena sebagian mereka ada yang meyakini keutamaan-keutamaan khusus tentang surah tersebut. Sehingga bahkan di antara mereka ada yang tidak membawa mushaf Al-Quran Al-Karim, tapi mereka mencukupkan dengan beberapa surah tertentu seperti cetakan surah Yasin. Maka surah Yasin terus yang mereka baca. Nah, dan mereka menganggap bahwa di sana ada keutamaan-keutamaan tertentu yang ternyata dibangun di atas hadis-hadis yang lemah. Sementara surah yang lain mereka abaikan. Ya. Lalu kemudian mereka lebih memfokuskan surah Yasin, bahkan berlebih-lebihan dalam hal tersebut, membuat acara-acara tertentu dengan baca surah Yasin, ya, dengan mengamalkan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini tentunya menyisihi petunjuk dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang dimaksud hasad adalah pada saat seseorang melihat ada orang lain yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita melihat kenikmatan itu ada pada orang lain. Dan kita mengharapkan agar kemudian kenikmatan itu dihilangkan dari orang tersebut. Kita mengharapkan demikian. Kita benci kalau kenikmatan itu ada pada dia. Benci. Maka itu adalah hasad. Itu adalah hasad. Dan ini tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Akan tetapi di sana ada hasad yang diperbolehkan. Ya. Dan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasad di sini bukan sesuatu yang kita mengharapkan kenikmatan itu dihilangkan dari orang lain, bukan. Ya, ini adalah perluasan bahasa yang digunakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Al-hasad yang dimaksud di sini adalah al-ghibtah, ya. Al-ghibtah. Yang dimaksud ghibtah adalah ketika kita melihat pada diri orang lain ada kenikmatan, keutamaan yang dia miliki. Misalnya dia seorang yang alim, ya, seorang alim, hafal Al-Quran Al-Karim, hafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alim, masya Allah, ahli ibadah. Maka kita pun pengen seperti dia, tanpa mengharapkan kenikmatan itu hilang dari dia, tidak. Kita pengen seperti dia, dan kita bangga melihat orang yang seperti itu. Kita bangga melihat orang yang seperti itu. Maka ini namanya ghibtah, ya. Ini namanya ghibtah, ya, mengharapkan satu keutamaan yang dimiliki orang lain agar kita pun seperti itu, tanpa mengharapkan hilangnya kenikmatan dan keutamaan itu pada orang lain tersebut. Maka inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'ana, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Qur'an. Maksudnya berikan kepadanya kepandaian hafalan Al-Qur'anul Karim.
fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Maka dia pun menegakkan apa yang telah dia hafal, apa yang telah dia ketahui dari Al-Quranul Karim tersebut, baik di malam hari maupun di siang hari, di saat-saat malam dan di saat-saat siang, dia senantiasa mengamalkannya. Ya, kita boleh ghibtah, ya, itu hasad yang diperbolehkan. Kita melihat ada orang, subhanallah, rajinnya dia membaca Al-Quran Karim dan dia faham tentang Al-Quran. Kita melihat akhlaknya, Masya Allah, ya, dia berusaha untuk menghidupkan Al-Quranul Karim dalam kehidupannya. Kita merasakan ingin seperti itu. Ini adalah ghibtah, hasad yang diperbolehkan, dan ini adalah keutamaan, ya. Ini adalah keutamaan pada saat kita mengharapkan seperti itu dalam hal-hal kebaikan. Yang kedua, wa rajulun ataahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta, lalu kemudian dia senantiasa menginfakkannya, menafkahkannya di saat-saat malam dan di saat-saat siang. Dia senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun boleh berghibtah, berbangga dan mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita demikian. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang diperbolehkannya mengharapkan satu kenikmatan yang ada pada orang lain agar kita memilikinya. Dan itu adalah satu fadilah, itu adalah satu keutamaan apabila hal tersebut berkenaan tentang sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena hadis ini tidak menunjukkan pembatasan orang yang ahli Quran saja, ataukah orang yang bersedekah saja, tidak. Tapi orang yang berpuasa juga misalnya. Ada seorang yang subhanallah, dia rajin berpuasa sunnah. Nah, kita ghibtah pun tidak mengapa yang demikian. Ya. Walhasil secara umum, ya, amalan-amalan saleh, apabila kita melihat ada seorang yang saleh, dia menghidupkan Al-Quran, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diperbolehkan ghibtah, ya, merasa bangga dan mengharapkan agar mendapatkan seperti itu pula. Dan ini adalah keutamaan. Dan ini adalah keutamaan. Sebaliknya adalah satu hal yang tercela apabila seorang mengharapkan satu keutamaan bukan dalam perkara-perkara yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu kenikmatan. Ya, tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan mungkin dapat menjauhkan seorang. Dapat menjauhkan seorang. Misalnya ada seorang, dia melihat orang lain punya harta yang banyak. Ya. Bukan karena orang itu bersedekah, bukan karena orang itu dermawan, menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia pengen seperti itu karena kayaknya. Disebabkan karena hartanya yang banyak misalnya. Harta adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi disebabkan karena dia mengharapkan sesuatu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini menjadi tercela. Ini menjadi satu hal yang tercela. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisahnya Qarun, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fa kharaja ala qaumi fi zinati." Maka suatu hari Qarun keluar di hadapan kaumnya dengan menggunakan perhiasan yang mewah, karena dia orang yang kaya raya. Ya. Qala alladziina yuriduna hayatad dunya, berkata orang-orang yang mereka menghendaki kehidupan dunia. Apa kata mereka? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim.
Inginnya kami mendapatkan seperti apa yang diberikan Qarun. Sungguh dia telah mendapatkan bahagian yang banyak. Siapa ini? Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Disebutkan oleh Allah dalam bentuk celaan. Dalam bentuk celaan. Padahal harta adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebabkan karena dia hanya melihat karena hartanya, karena kekayaannya, bukan karena dia bersedekah, bukan karena dia menafkahkan hartanya, bukan. Hanya semata-mata ingin mendapatkan dunia sehingga tercelah. Lalu Allah mengatakan, wa qala alladziina utul ilm wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Adapun orang-orang yang mereka diberikan ilmu, maka mereka mengatakan, celaka kalian. Hai orang-orang yang hanya mengharapkan kehidupan dunia, celaka kalian. Wailakum thawabullahi khairun. Pahala dari Allah itu jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Yang beriman dan beramal saleh itu jauh lebih baik. Dan tidaklah seorang itu akan dimasukkan ke dalam surga kecuali orang-orang yang senantiasa bersabar. Kecuali orang-orang yang senantiasa bersabar. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa ghibtah, sehingga itu akan menimbulkan semangat pada diri kita. Pada saat kita melihat orang yang lebih afdal dari kita, punya keutamaan, masya Allah. Itu banyak sekali hikmahnya. Di samping kita merendahkan diri kita, agar kemudian kita sadar bahwa ternyata di antara orang yang berilmu ada lagi orang yang di atasnya. Orang yang berilmu itu ada lagi orang yang di atasnya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang punya ilmu pasti di atasnya ada lagi yang punya ilmu. Nah, karena yang memiliki ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga menimbulkan perasaan tawadhu pada diri kita. Jangan kita merasa bangga pada saat kita sudah punya ilmu sedikit, lalu kemudian kita merasa bahwa wah, kitalah orang yang paling jagoan. Seakan-akan kita merasakan bahwa di tempat kita sudah menjadi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, kadang-kadang seperti itu. Padahal ketika kita berkumpul dengan para penuntut ilmu, baru kita merasakan ternyata kita ini orang tidak ada apa-apanya, wala sedikit pun, sedikit pun. Nah, begitulah keadaan kita. Begitulah keadaan kita. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah taala, beliau pernah menceritakan tentang hal ini. Beliau nasihatkan pada murid-muridnya. Wahai anak-anakku, kata beliau, kalian belajar bersungguh-sungguh di sini, dan kalian bersikap tawadhu, merendah diri. Nah, menuntut ilmu kepada ikhwan-ikhwan, yang antum lihat mereka adalah orang-orang mustafid, yang punya ilmu lebih dibandingkan dari antum, ambil faedah darinya. Nah, suatu saat antum akan terjun ke masyarakat, antum akan terjun ke masyarakat. Kalau antum sudah terjun ke masyarakat, ketika antum di sana, orang-orang akan menganggap antum seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ditanya sana bisa dijawab, tanya sini bisa dijawab, seakan-akan semua pertanyaan bisa dijawab. Nah, hebat betul, ustadz dari mana ini? Ahli hadis dan seterusnya, macam-macam pujian. Nah, ternyata setelah dihadapkan dengan berkumpul dengan para penuntut ilmu, tidak ada apa-apanya. Walau nggak bisa menjawab dan seterusnya. Begitulah keadaan kita, ikhwan. Nah, mungkin kalau kita sendirian, setahun kita duduk di pondok pesantren, kita belajar bersungguh-sungguh, pulang ke kampung, subhanallah, di tengah masyarakat yang awam, yang jahil, yang tidak mengerti tentang agama, itu kita akan dijadikan sebagai ustadz. Nah, kalau masih berumur 15 sampai 30 tahun. Kalau sudah 40 bisa jadi kiai. Nah, bisa diangkat jadi ketua MUI di daerah setempat.
Seperti itu keadaannya. Tapi ketika dia kembali ke pondok, ya, mungkin dia setahun tidak pernah ke pondok, kembali ke pondok bertemu dengan teman-teman yang dahulu yang mereka tidak pulang. Wah, nggak ada apa-apanya saya ini. Nah begitulah ya kawan. Ya, begitulah keadaan kita yang menunjukkan bahwa kita ini selalu kurang. Kita ini selalu kurang. Nah, sehingga siapapun di antara kita tetap harus semangat untuk belajar dan belajar. Sebagaimana ana belajar, karena sungguh sangat banyak yang ana tidak ketahui, demikian pula antum belajar. Ya, tidak ada waktu untuk kemudian kita mengatakan sudah sampai di sinilah level kita. Tidak, menuntut ilmu terus. Ya, minal mahbara ilal makbarah. Ya, dari tinta kita terus menulis dan menuntut ilmu sampai kita masuk ke liang lahat. Warwinahu aidan min riwayati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilafzi. Dan kami pun meriwayatkan dengan sanad dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan lafaz la hasada illa fi ithnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yaitu seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dia menafkahkannya dalam kebenaran, yakni jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan, dan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah. Hikmah di sini sebagian para ulama mengatakan Al-Qur'anul Karim. Dan sebagian pula ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud hikmah adalah segala sesuatu yang mencegah dia dari kejahilan. Segala sesuatu yang mencegah dia dari kejahilan, yaitu ilmu secara umum. Ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Lalu kemudian dia mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari ilmu tersebut dan dia mengajarkannya. Maka riwayat ini semakna dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, falahu bihi hasanatun, maka baginya dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan sama dengan 10 semisalnya. Ya, ini 10 kali mengamalkan kebaikan. La aqulu, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan kepada kalian alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Berarti membaca alif lam mim sudah 3 huruf. Nah, kalau 3 huruf yang dibaca berarti 3 kebaikan. 3 kebaikan berarti sama dengan 30 kali semisalnya. Subhanallah. Belum lagi dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Telah diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Maka dalam hadis ini menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran Al-Karim.
bahwa sedikit yang kita baca dari Al-Quran Karim, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Subhanallah. Tidak seperti membaca yang lainnya, ya. Sebagaimana kita sebutkan, banyak dari kalangan manusia mereka tersibukkan dengan membaca koran. Nah, koran telah dihantar ke rumah mereka di pagi hari, ya. Ba'dal fajr, setelah sholat subuh, belum sempat mereka membaca Quran, mereka sudah baca koran, ya. Karena pengantar koran sudah melemparkan kertas korannya ke depan rumahnya, maka dia mengambil, pulang dari sholat. Alhamdulillah kalau dia pulang dari sholat, ya. Nah, kalau dia tertidur di rumahnya, ya, kemudian di pagi hari baru dia buka tanpa sholat, ketika dia buka pintu sudah ada Quran, apa koran, bukan Quran. Nah, maka dia baca koran. Nah, baca koran terus seperti itu. Dan seorang, ya, apalagi kalau yang maniak dengan koran, itu tidak akan ditinggalkan satupun dari berita, dibaca satu persatu. Nah, mana waktu yang membaca Al-Quran Karim? Orang yang membaca Al-Quran Karim 5 menit saja itu lebih mulia. 5 menit lebih mulia. Kalau 5 menit, berapa yang dia baca dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Akan tetapi subhanallah, sebagian manusia ketika mereka baca Quran, baca majalah, semangatnya mereka seakan-akan mereka tidak bisa tidur. Tapi begitu baca Al-Quran Karim, baca 5 menit, ngantuk. Subhanallah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, demikian kuatnya syaitan, ya, mempengaruhi sebagian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari godaan syaitan. Padahal demikian besar keutamaan satu huruf dari kitabullah. Karena Al-Quran Karim, huruf per huruf yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wahyu. Tidak ada satupun dari karangan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada satupun yang diletakkan berdasarkan ijma' kaum muslimin, tidak. Tapi semuanya adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah sedikit pun dan tidak berkurang. Nah, sehingga huruf per huruf adalah ibadah bagi seorang membacanya. Nah, satu huruf yang kita baca mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan menjadi 10. Itu kalau kita membaca alif lam mim sudah 3 huruf. Kalau kita membaca qaf 1 huruf. Tidak mungkin kita baca Al-Quran hanya membaca huruf-huruf yang terpotong-potong itu saja. Kan tidak. Kita membaca seterusnya. Lah gimana kalau kita melanjutkan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa huruf itu ya kawan? Antum hitung sendiri. Subhanallah. Kalikan 10. Kalikan 700 kali lipat. Subhanallah. Ya. Sungguh sangat merugi orang-orang yang ketika dia meninggal, ternyata amalan keburukannya lebih berat dibandingkan amalan solehnya. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah demikian luas, ya. Orang berbuat kebaikan dilipat gandakan, orang berbuat kejahatan maka dia tidak dibalas kecuali semisalnya. Iya kan? Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Wa man jaa bis sayyiati fala yujzal ladzina 'amilu sayyiati illa bima kanu ya'malun. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka bagi dia ada lebih baik darinya, lebih baik. Barang siapa yang mendatangkan satu kejahatan, maka tidak akan dibalas dari orang-orang yang melakukan kejahatan itu kecuali berdasarkan apa yang mereka amalkan. Bayangkan demikian luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau Allah Azza wa Jalla memasukkan hambanya ke dalam surga, itu karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari Allah, ya. Bukan karena kemampuan kita, bukan. Bukan karena kepandaian kita menghitung, ya. Diistilahkan matematika, ya.
Ada orang yang berusaha menghitung amalnya secara matematik. Nah, dihitung-hitung. Berbuat dosa hari ini ya sekian. Tapi kalau saya mengamalkan amalan kalian, sekian amalan ini akan dikali sekian seterusnya. Tidak demikian. Ya. Dari mana kamu tahu bahwa amalan itu diterima? Dari mana? Semuanya dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang disiksa, dilemparkan ke dalam neraka, bukan karena Allah zalim kepada mereka, tapi karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah. Kenapa engkau berbuat kemaksiatan? Kenapa engkau melanggar? Padahal orang yang berbuat kebaikan sudah dilipat gandakan. Kamu justru semakin memperbanyak kesalahanmu, memperbanyak kemaksiatan. Maka ini disebabkan karena engkau sendiri yang menyebabkan engkau terlempar dalam neraka, waliyadzubillah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqulur Rabb subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi, man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Siapa yang menyibukkan dia Al-Quran dan berzikir kepadaku, sehingga bacaan Al-Quran dan berzikir kepadaku itu menyibukkan dia dari meminta kepadaku, berdoa, meminta kepadaku. Ya. Maksudnya ada hamba ini sibuk berzikir kepada Allah. Hamba ini sibuk membaca Al-Quranul Karim. Sampai-sampai ya, waktunya yang terus dia berzikir dan membaca Al-Quranul Karim, akhirnya dia tidak sempat meminta sesuatu kepada Allah. Dia tidak sempat meminta. Ya. Yang diamalkan adalah zikir, baca Quran. Zikir, baca Quran. Maka kata Allah dalam hadis ini, aku akan memberikan kepada dia afdhala ma u'tiya as-sa'ilin, yang lebih afdal, lebih baik, lebih utama daripada yang diberikan kepada orang-orang yang meminta kepada Allah. Ya. Jadi kalau dibandingkan berdasarkan riwayat ini, ada dua orang. Yang satunya kesibukannya adalah baca Quran, zikir, baca Quran, zikir. Nah, tidak berdoa, tidak meminta. Yang satunya dia suka berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku ini, berikanlah aku ini, ya Allah, berikan aku ini. Macam-macam. Ya. Nah, hadis ini mengatakan orang yang kerjanya berzikir dan membaca Al-Quran, aku akan berikan pada dia lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang meminta. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam, dan keutamaan firman Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan ucapan-ucapan yang lain, kafadlillahi ta'ala ala khalqih, seperti keutamaan Allah terhadap seluruh ciptaannya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan beliau berkata hadis ini hasan. Namun hadis ini yang sahih bahwa ini adalah hadis yang dhaif, lemah. Dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Atiyah Al-Ufi. Atiyah Al-Ufi meriwayatkan hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan dia seorang perawi yang lemah. Ya. Oleh karena itu para ulama mendhaifkan hadis ini. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau mendhaifkannya dalam silsilah Al-Ahadits Dhaifah pada jilid 3
Hadis nomor 1335. Walhasil bahwa hadis ini hadis yang dhaif. Ya. Dan seseorang tentunya dalam hal membaca Al-Quran menyempatkan waktu untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah merupakan inti ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada para hambanya agar mereka berdoa, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian padaku, maka niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Maka kita pun diperintahkan untuk berdoa. Sehingga dalam hal ini menempatkan masing-masing dari ibadah tersebut pada tempatnya. Ada waktunya kita menyibukkan diri membaca Al-Quran Al-Karim dan menyibukkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga waktunya kita untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib." Sesungguhnya orang yang tidak ada sesuatu di tengah-tengah dia, yakni dalam hatinya, dalam dirinya, tidak ada sesuatu dari Al-Quran, maka keadaannya seperti rumah yang hancur, rumah yang rusak. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dan ini adalah hadis sahih yang menjelaskan bahwa seseorang yang tidak membaca Al-Quranul Karim, keadaannya seperti rumah yang hancur. Keadaannya seperti rumah yang hancur, rumah yang rusak. Coba keadaan ya ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seseorang yang tidak membaca Al-Quran, yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quranul Karim. Dia tidak pernah menyuburkan hatinya dengan, membasahi hatinya dengan Al-Quranul Karim, seperti rumah yang rusak. Gimana keadaan rumah yang rusak itu? Adakah orang yang mau tinggal di dalamnya? Ya, tidak ada. Hancur. Nah, rumah yang menyeramkan. Paling yang tinggal di situ adalah dari kalangan jin. Adapun seorang yang ingin mendapatkan ketenangan tidak akan tinggal di rumah yang seperti itu. Ya, sebab akan hinggapi ketakutan. Nah, maka demikianlah keadaan orang yang tidak membaca Al-Quran Al-Karim. Ya, rusak. Nah, tidak ada penghuninya, tidak ada iman. Nah, sehingga dalam keadaan demikian hatinya selalu terasa keras. Nah, kalau hatinya sudah dalam keadaan keras, waliyadzubillah, hidayah akan sulit, akan masuk ke dalam hatinya. Nah, sebagaimana orang tidak akan tinggal di tempat yang rumah rusak. Ya, di tempat yang rumah tersebut telah rusak. Maka sebaliknya, orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim, yang menghiasi hatinya dengan Al-Quranul Karim, mengisi dirinya dengan Al-Quranul Karim, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan kandungan dari Al-Quranul Karim, seperti rumah yang berpenghuni. Ya. Sehingga pada saat kita pun datang, ada yang menjamu, kan begitu. Nah, maka demikian pula seorang mukmin yang hatinya hidup, ketika ada hidayah, maka hidayah itu dengan mudahnya masuk ke dalam hatinya. Ya, disebabkan karena hatinya yang basah. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di sini menunjukkan sangat pentingnya peranan Al-Qur'anul Karim dalam kehidupan kita. Ya. Dengan Al-Qur'an akan membasahi diri kita. Sebab Al-Qur'an termasuk di antara zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, beliau bersabda, "La yazalu lisanuka radban
min dzikrillah azza wa jalla. Hendaklah senantiasa lisanmu itu basah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu akan menyuburkan hati kita. Apabila hati kita subur ya akhwan, ilmu itu akan mudah masuk. Ya. Ilmu itu akan mudah masuk. Dengan takwa, ya, dengan keimanan, hidayah akan mudah kita dapatkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah akan mengajari kalian. Ilmu itu datang pada saat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita membasahi hati kita dengan keimanan, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak ibadah dan amal saleh, nah, maka ilmu itu akan mudah kita dapatkan. Dan itu adalah merupakan tanda kebaikan yang Allah berikan pada seorang hamba. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira ini ikhwan yang kita bacakan pada malam hari ini. Dan masih ada beberapa hadis lagi insyaallah taala. Kemudian kita menyelesaikan bab yang pertama. Wallahu a'lamu bissawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.